Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama soal UP PPG PGSD tahun 2022 yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi. Khusus pada video kali ini kita akan bahas mengenai indikator soal 34, 35, 37, dan juga 38. Yang membahas tentang kalimat efektif, karya sastra, teks fiksi, dan perangkat pembelajaran. Nah, ini soal-soal ini kita bahas khusus untuk teman-teman yang akan menghadapi UP pada tanggal 15 sampai dengan 16 Oktober tahun 2022. Baik, sebelum kita membahas soal yang pertama, kita bedah dulu mengenai indikator soal yang ada, yaitu di indikator soal 34. Disajikan teks satuan bahasa tertentu, serta mampu menganalisis struktur kalimat yang efektif. Nah, nanti kita diberikan sebuah teks. Dari teks tersebut, kita diminta untuk menentukan atau membuat kalimat yang efektif dari teks yang sudah ada di soal. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama paragraf di atas adalah titik-titik. Nah, jadi di sini kita diminta untuk memperbaiki kalimat yang ada di atas. Khususnya pada kalimat pertama. Nah, jadi kata kuncinya kita diminta untuk memperbaiki kalimat pertama. Mana kalimat pertama? Kalimat pertama adalah aku sangat senang sekali membaca buku. Apakah A, aku dijuluki dengan nama si kutu buku? B, saking asiknya membaca aku sampai tidak fokus. C, aku adalah orang yang sangat senang membaca buku. D, kutu buku adalah orang yang sangat gemar membaca buku. E, aku sangat senang membaca buku. Jadi sudah jelas kalau Bapak Ibu sering mengerjakan soal seperti ini, sudah jelas bahwa jawaban yang tepat adalah yang E. Karena kita ditanya mengenai kalimat pertama, jadi fokus kita hanya pada kalimat pertama. Nah, hikmah yang dapat kita pelajari di sini Bapak Ibu dari cara saya mengerjakan soal ini adalah pertama kali yang kita baca adalah pertanyaannya dulu ya. Pertanyaan itu biasanya ada di atas pilihan jawaban. Nah, jadi kita tidak perlu membaca dari kalimat pertama sampai terakhir sampai ke pertanyaan ini. Itu hanya akan membuang-buang waktu Ibu Bapak saja. Nah, tetapi caranya adalah kita langsung membaca pertanyaannya. Nah, karena di pertanyaannya sudah kita ketahui maksudnya, kita diminta untuk memperbaiki kalimat pertama. Jadi fokus kita hanya pada kalimat pertama. Aku sangat senang sekali membaca buku. Jadi, yang perlu kita hilangkan di sini adalah kata sekali. Jadi, kalimat efektifnya menjadi aku sangat senang membaca buku. Jadi sudah sangat jelas jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa jawaban A salah? Karena jawaban A ini sama sekali tidak sesuai dengan kalimat pertama. Kemudian jawaban B salah. Ini juga tidak sama sekali terkait dengan kalimat pertama. Jawaban C, aku adalah orang yang sangat senang membaca buku, mungkin maksudnya sama. Tetapi yang kita diminta di sini adalah perbaikan. Jadi, jawaban yang C ini salah. Kutu buku adalah orang yang sangat gemar membaca, ini juga sangat melenceng jauh dari yang kalimat pertamanya. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat mendapatkan e-book soal PUP, PPG, PGSD, kami hanya memberikan dengan harga 50.000 dengan dilengkapi kisi-kisi 450 soal dan juga pembahasan. Bisa Bapak Ibu pesan melalui nomor WhatsApp yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, di soal kedua ini belum kita ke sana ya, ternyata kita harus membedah dulu indikator 35 tentang teks fiksi. Disajikan teks fiksi, peserta dapat menggunakan struktur, jenis, dan kaidah pada teks fiksi tersebut. Jadi di sini nanti kita akan disajikan sebuah teks fiksi. Dari teks fiksi itu
kita diminta untuk agar mampu menggunakan struktur, jenis, dan kaidah pada teks fiksi. Jadi soalnya akan sekitar tentang struktur pada teks fiksi, kemudian jenis teks fiksi itu ada berapa, dan kaidah penulisan teks fiksi itu seperti apa. Baik, kita bahas dulu mengenai teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Teks fiksi merupakan satu organisasi yang didukung oleh berbagai unsur yang terjalin satu sama lain dan yang secara bersama-sama membangun cerita seperti tema. Nah, ini unsurnya. Yang pertama tema, kemudian perwatakan, latar, alur, kemudian amanat. Jadi untuk unsurnya sudah kita temukan. Kemudian teks fiksi memiliki struktur. Nah, jadi di dalam penulisan teks fiksi itu ada strukturnya terkait dengan ini ya. Yang pertama adalah orientasi, yaitu berisi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Kemudian yang kedua itu ada komplikasi, berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Pada bagian ini, peristiwa-peristiwa di luar nalar ini biasanya terjadi. Kemudian yang ketiga itu ada resolusi, merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Adapun kaidah. Nah, ini kita bahas mengenai kaidah. Kaidah kebahasaan teks fiksi adalah teks fiksi memiliki kaidah kebahasaan yang menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau didasarkan oleh tokohnya, kemudian menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya, dan menggunakan dialog. Teks fiksi terdiri dari cerita rakyat, cerita fantasi, cerita pendek, cerita inspiratif, dan juga puisi rakyat serta puisi baru dan drama. Jadi banyak sekali jenis teks fiksi ya. Oke. Kita lanjut ke soalnya yang ini. Pagi tadi Eyang menyuruh Bi Jum, pembantunya, mengantar Via berobat ke puskesmas. Sudah 2 hari Via pilek. Biasanya Eyang sendiri yang mengantar Via berobat. Namun tetangga sebelah meninggal. Eyang melayat ke tetangga sebelah. Analisislah teks di atas, kemudian tentukan kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu. Oke, Bapak Ibu, tadi saya lupa. Kalau mengerjakan soal yang ada pernyataan yang sangat panjang atau kalimat yang sangat panjang, Bapak Ibu langsung saja membaca pertanyaannya ya. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Baik apakah A keempat dan kelima, B ketiga dan keempat, C pertama dan kedua, D kedua dan ketiga, E pertama dan kelima. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, kita analisis kenapa jawaban C ini benar. Pagi tadi Eyang menyuruh Bi Jum. Nah, karena tadi pagi itu, di sini yang menunjukkan keterangan waktu adalah pagi. Lagi sekali, yang menunjukkan keterangan waktu adalah pagi. Maka yang kalimat pertama sudah benar. Kemudian kita ke kalimat kedua. Sudah 2 hari Via pilek. Nah, mana yang menunjukkan kata atau keterangan waktu di sini? Yaitu 2 hari. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Yaitu pertama dan kedua. Kalau yang ketiga bagaimana? Biasanya yang sendiri yang mengantar Via berobat. Nah, di sini sama sekali tidak ada yang menyatakan keterangan waktu. Kemudian kalimat keempat, namun tetangga sebelah meninggal. Nah, di sini juga tidak ada keterangan waktu. Kemudian kalimat kelima, Eyang melayat ke tetangga sebelah. Nah, di sini juga tidak ada keterangan waktunya. Jadi, jawaban yang sangat tepat adalah C, pertama dan kedua. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya.
Pada suatu hari, si bongkok dan si buta bersama-sama pergi ke pasar untuk berbelanja. Setiba di pasar, si buta memberikan uang Rp2.000 kepada si bongkok. Oleh si bongkok disuruh memberi nasi dan sepotong daging yang agak keras. Yang termasuk kata sandang dalam kutipan di atas adalah, nah kita cari kata kuncinya di sini mengenai kata sandang. Kita diminta untuk mencari kata sandang. Apakah oleh, apakah B agak, apakah C si, apakah D pada, apakah E di. Jawaban yang tepat adalah yang C yaitu si. Nah, jadi jawaban C ini merupakan kata sandang. Jadi apa itu sebenarnya kata sandang? Kata sandang itu adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina atau kata benda atau kata subjek atau subjeknya. Nah, di sini si. Si ini kan tidak memiliki makna sama sekali, ya. Nah, tetapi ini bisa menunjukkan suatu nomina atau menjelaskan nomina. Siapa nominanya? Yaitu bongkok dan buta. Jadi kata sandangnya adalah si. Kemudian, kalau yang A, kenapa jawaban A ini salah? Oleh. Oleh itu memiliki makna apa? Yaitu sebagai. Misalkan, pulpen ini dibuat oleh si A. Nah, itu kan bisa menunjukkan objek. Ini oleh ini memiliki makna agak. Agak ini juga memiliki makna, ini memiliki lebih ke kata sifat. Kemudian pada. Pada ini menunjukkan tempat. Di ini juga menunjukkan tempat. Memiliki makna. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kutipan di atas termasuk ke dalam bagian, nah, jadi kutipan cerita di atas ini termasuk ke dalam bagian apakah? Oke, kita baca dulu kutipannya. Mengapa pagi ini waktu sangat kacau? Ucap induk gagak. Ia lalu segera mencari anaknya, namun ia tidak menemukannya. Ia pun kembali ke sarang, cemas dan sedih menjadi satu. Kutipan di atas termasuk ke dalam bagian titik-titik apakah A, resolusi, B, komplikasi, C, evaluasi, D, orientasi, E, amanat. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu orientasi. Jadi orientasi itu artinya pengenalan sebuah cerita. Nah, di sini Gagak itu merasa dan bertanya kepada dirinya mengapa pagi ini waktu sangat kacau. Nah, dari ini merupakan terlihat bahwa ini adalah orientasi up. Kalau resolusi itu apa? Resolusi itu adalah langkah mencari solusi. Kemudian komplikasi itu sebuah ada masalah yang terjadi. Nah, kalau masalah terjadi itu biasanya setelah adanya orientasi. Amanat, kalau amanat itu terkait dengan pesan atau hal yang dapat kita pelajari dari sebuah cerita. Itu yang dimaksud dengan amanat. Jadi di sini merupakan orientasi atau pengenalan cerita. Yang menunjukkan pengenalan cerita di sini adalah adanya perkataan mengapa pagi ini waktu sangat kacau. Ia lalu segera mencari anaknya, namun ia tidak menemukannya. Nah, karena ini, pengenalan ini nanti akan dibawalah kita ke cerita berikutnya. Kenapa sih si induk gagak itu mencari anaknya? Apa sih yang terjadi? Nah, yang terjadi itu merupakan komplikasinya. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kutipan cerita di atas termasuk ke dalam bagian titik-titik. Apakah A. Komplikasi, B. Rekomendasi, C. Orientasi, D. Resolusi, E. Evaluasi. Baik, kita baca dulu kutipan ceritanya. Pagi tadi Eyang menyuruh Bijum, pembantunya, mengantar Via berobat ke puskesmas. Sudah 2 hari Via pilek. Biasanya Eyang sendiri yang mengantar Via berobat. Namun tetangga sebelah meninggal. Eyang melayat ke tetangga sebelah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu tentang orientasi. Lagi-lagi, ini akan membawa kita ke dalam sebuah cerita tersebut.
Nah, yang menunjukkan ini adalah sebagai orientasi, yaitu pagi tadi yang menyuruh Bijum pembantunya mengantar via berobat ke puskesmas. Nah, ini yang mengantarkan kita ke sebuah orientasi. Jadi, ia mengenalkan sebuah cerita dulu. Nah, kenapa sih Eyang itu tidak mengantar via? Ternyata ada keluarganya meninggal. Nah, nanti setelah disebutkan ada keluarganya meninggal, tetangganya meninggal, baru disebutkan nanti ada cerita yang terjadi. Apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, itu nanti ada komplikasinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, jawaban yang C adalah jawaban yang tepat. Berikutnya, nah di sini kita bahas dulu mengenai teks non-fiksi. Ya, ini terkait dengan sebentar dulu, terkait dengan indikator soal ke-35 kalau nggak salah ya. Baik, teks non-fiksi merupakan teks berdasarkan fakta dan kenyataan yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman yang bersifat informatif. Secara umum, struktur teks non-fiksi terdiri dari bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Teks non-fiksi berfungsi untuk eksplorasi, informasi, persuasi, perbandingan, juga mendeskripsikan suatu fakta-fakta keilmuan. Bahasa yang digunakan dalam teks non-fiksi ialah menggunakan kata baku yang sesuai dengan standar penggunaan bahasa sesuai ejaan bahasa Indonesia. Juga menggunakan kalimat yang memenuhi unsur kelengkapan, kelogisan, kesepadanan, kesatuan, dan kehematan. Kata dan kalimat yang digunakan juga menggunakan makna yang lugas dan tidak menggunakan makna kiasan yang menimbulkan makna ganda. Nah, jadi di sini teks non-fiksi itu merupakan teks yang didasari dengan fakta, kemudian didasari juga dengan kenyataan yang ditulis dalam kajian keilmuan atau kajian ilmiah. Nah, teks non-fiksi ini bersifat informatif, jadi memberikan suatu informasi-informasi yang bermanfaat kepada pembacanya. Teks non-fiksi ditulis dengan menggunakan kata baku, jadi tidak bisa menggunakan kata-kata yang di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan lo, gue itu tidak digunakan di dalam teks non-fiksi. Nah, selain itu, teks non-fiksi itu ada cara berpikir yang lengkap, ada kelogisan, bersifat kesatuan dan kesepadanan. Nah, jadi semua kalimat yang digunakan di dalam teks non-fiksi itu tidak mengandung makna kiasan. Jadi, hanya mengandung satu makna saja. Itulah teks non-fiksi. Nah, jenis-jenis teks non-fiksi itu dibagi menjadi esai yang pertama. Esai ini merupakan tulisan yang mendorong penulisnya untuk menguji ide yang mereka miliki mengenai suatu topik. Dalam esai terdapat kaidah kebahasaan berupa ada kata baku, kalimat efektif, dan makna lugas atau denotatif. Berikutnya, kita bahas. Nah, sebagai teks non-fiksi, esai memiliki beberapa fungsinya. Jadi, esai itu ada beberapa fungsinya. Ada eksploratif, persuasi, explain, compare, showing, dan describe. Kemudian yang kedua ada review buku atau bab buku artikel. Nah, ini merupakan sebuah teks non-fiksi yang menceritakan kembali buku atau artikel yang telah dibaca. Adapun kaidah kebahasaan yang digunakan dalam review buku ini adalah penggunaan istilah, penggunaan sinonim dan antonim, penggunaan frasa kata benda atau nomina, kemudian penggunaan frasa kata kerja, penggunaan kata ganti, dan penggunaan kata hubung, yaitu konjungsi. Bisa Bapak Ibu baca lebih lengkap di e-booknya atau di sini juga di screenshot boleh. Kalau mau lengkap di e-booknya sudah sangat lengkap sekali. Berikutnya teks non-fiksi yang ketiga ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Artikel ilmiah memiliki struktur umum berupa abstrak, pendahuluan, metode penelitian, temuan penelitian, pembahasan, kesimpulan, serta rekomendasi dan implikasi.
Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan kuliah kan ada skripsi. Nah, dari hasil penelitian kita yang ada di skripsi tersebut, kemudian kita akan membuatkan menjadi artikel ilmiah atau biasa kita sebut dengan jurnal. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menulis jurnal, pasti tahu dan pasti sudah hafal dengan struktur yang ada pada artikel ilmiah atau jurnal ini. Kemudian yang keempat, teks faksi. Teks faksi adalah teks yang ceritanya berbentuk kisah yang berbasis kejadian sebenarnya. Jenis teks faksi itu diantaranya ada biografi, autobiografi, ada kisah nyata, memoir, dan cerita-cerita dari kitab suci. Teks faksi disebut sebagai teks non-fiksi karena diambil dari cerita yang berdasarkan kenyataan dan pernah dialami oleh seorang tokoh yang diceritakan dalam teks faksi tersebut. Nah, biasanya kita menemukan dalam biografi dan autobiografi ya. Itu adalah teks faksi. Misalkan nanti di soal menceritakan seorang presiden, misalkan B.J. Habibie, itu yang diceritakan tanggal lahirnya kapan, kemudian dia jadi apa saja, pernah menjabat apa saja. Nah, itu termasuk teks faksi. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan soal yang panjang seperti ini, Bapak Ibu langsung saja ke pertanyaannya. Oke, kita baca pertanyaannya. Penggalan teks di atas yang paling tepat termasuk ke dalam jenis teks titik-titik. Apakah A. Biografi fiksi, B. non-fiksi, C. Fiksi, D. Faksi, E. Hybrid. Jadi jawaban yang tepat di sini sudah sangat jelas ya. Seperti yang kita bahas tadi, kalau kita baca dari sini, Anies Baswedan lahir dengan nama lengkap Anies Rashid Baswedan. Ia dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Nah, tanggal lahir ini kan sudah termasuk faktanya. Kemudian ia dilahirkan di Kuningan, Provinsi Jawa Barat, ini juga sudah termasuk fakta. Maka ini merupakan biografi ya. Jadi kalau biografi itu termasuk ke dalam teks apa tadi? Yaitu teks faksi. Jadi kalau kita amati dari teks ini, dari soal yang dinarasikan sudah sangat jelas bahwa jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu teks faksi. Nah, kalau Bapak Ibu nanti langsung membaca sampai selesai juga ini pasti menunjukkan tentang teks faksi. Oke, kenapa bukan fiksi? Nah, kalau fiksi itu kan berupa imajinasi. Kalau non-fiksi, nah ini kan non-fiksi itu sudah sangat umum nih. Jadi ini tidak tepat. Kemudian fiksi juga sangat tidak tepat karena fiksi itu tentang imajinasi, hybrid juga tidak tepat. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-book soal UPPPG PGSD dalam bentuk PDF, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada di 081 0803 358 023 hanya dengan harga Rp50.000. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Struktur esai secara umum terdiri dari pendahuluan, bagian inti, dan simpulan. Dalam pemaparan bagian pendahuluan, hendaknya menekankan agar menarik perhatian pembaca dan pentingnya topik tersebut untuk dikaji. Pendahuluan esai yang disusun secara tepat ialah titik-titik. Nah, di sini sudah sangat jelas yang ditanyakan adalah cara menyusun pendahuluan yang sangat tepat yang bisa menarik perhatian dan pentingnya topik tersebut. Nah, ini kata kuncinya. Nah, dari jawaban ini nanti kita bisa menentukan mana yang bisa menarik perhatian dan pentingnya topik tersebut. Baik, apakah A. berisikan latar belakang yang merupakan pemetaan logis dari topik yang hendak dibahas sesuai tujuan esainya? B. menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik tersebut yang disajikan dari penjelasan umum ke arah yang lebih sempit menggambarkan keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat. C. berisikan bagian pengembangan ide yang dimuat dalam tesis statement
yang dikupas dan dikembangkan sesuai dengan jenis esai yang ditulis. D. Menggambarkan latar belakang yang berisi keadaan ideal, faktual, dan solusi atas permasalahan yang akan dipaparkan. E. Menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik yang disajikan dari penjelasan khusus ke penjelasan umum yang berisi keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat. Jadi di sini untuk menarik perhatian pembaca dan pentingnya topik, maka esai itu harus ditulis dengan yang mana? Yaitu yang B. Menggambarkan latar belakang dan situasi terkini. Nah, kalau kita menggambarkan latar belakangnya dan sesuai dengan situasi terkini, nah itu kan biasanya apalagi kalau di zaman digital ini adalah sesuatu yang sangat menarik ya. Kita membahas situasi yang sangat terkini. Nah, biasanya kalau kita menyebutnya itu yang viral saat ini. Jadi ini dapat menarik pembaca untuk terus membaca esai tersebut. Nah, jadi topiknya harus terkait dengan eh, situasi saat ini dan latar belakangnya juga digambarkan. Kemudian disajikan dari penjelasan umum dulu. Nah, dari umumnya baru kita rincikan ke lebih yang sangat sempit. Yang menggambarkan keadaan faktual. Faktual itu artinya nyata, kita bisa rasakan di saat ini. Dan permasalahan yang diangkat. Oke. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B. Baik, karena kita memilih jawaban B yang benar, maka kita menyalahkan jawaban A, C, D, dan E. Kenapa jawaban A salah? Mari kita bahas satu persatu. Berisikan latar belakang yang merupakan pemetaan logis dan topik yang hendak dibahas sesuai tujuan jenis esai. Jadi di sini tidak bisa kita lihat dan tidak akan memberikan sebuah gambaran kepada si pembacanya. Sehingga kalau kita tidak menggambarkan di dalam pendahuluan, maka itu tidak akan menarik perhatian si pembaca. Begitu juga yang C, berisikan bagian pengembangan ide yang dimuat dalam tesis statement yang dikupas dan dikembangkan sesuai dengan jenis. Ini juga sangat salah sekali. Seharusnya di dalam pendahuluan itu kita memberikan latar belakang dengan situasi yang terkini. Dan juga kita kaitkan dengan kondisi yang nyata serta kita bahas dari yang umum ke yang lebih eh, khusus lagi atau sempit lagi. Kemudian yang dia menggambarkan latar belakang, oke, yang berisi keadaan ideal, faktual, dan solusi serta permasalahan yang dipaparkan. Nah, kurang menariknya di mana di sini Bapak Ibu? Yaitu tidak terkait dengan kondisi masa kini. Jadi ini tidak akan menarik pembaca untuk membaca esai kita. Kemudian yang E, menggambarkan latar belakang dan situasi terkini, ini sudah benar, terkait topik yang disajikan dari penjelasan khusus ke umum. Nah, kesalahannya dari penjelasan khusus ke umum. Alangkah lebih baiknya agar semua dan cara berpikirnya itu menarik di dalam esai, maka kita bahas dulu dari yang umum baru ke yang khusus dan berisikan faktual dari masalah yang diangkat. Oke, jadi kesalahannya di E itu hanya di penjelasan khusus dulu baru ke umum. Jadi yang lebih tepat itu adalah dari umum ke khusus atau yang lebih sempit gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, soal berikutnya kita bedah dulu indikator soal 37 ini. Karya sastra dan teori sastra. Disajikan teks cerita peserta dapat menganalisis struktur atau unsur dan makna cerita yang disajikan tersebut. Nah, nanti kita akan disajikan sebuah karya sastra. Dari karya sastra tersebut, nanti karya sastranya berupa cerita. Nah, dari cerita itu kita bisa menganalisis struktur yang digunakan, kemudian makna cerita yang ada di eh, soal tersebut. Baik, kita bahas sedikit mengenai karya sastra dan teori sastra ini. Seorang, mohon maaf, sastra anak-anak meliputi semua jenis penulisan kreatif dan imajinatif yang khusus untuk dibaca dan menghibur anak-anak. Sastra anak berkorelasi dengan dunia anak-anak dan bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosional anak yang menempatkan anak-anak sebagai fokusnya. Sastra anak sebagai sumber pembelajaran bahasa di sekolah dasar terdiri atas berbagai genre yaitu buku bergambar,
fiksi realistik, fiksi sejarah, fantasi atau fiksi ilmiah, sastra tradisional, puisi dan biografi yang difiksikan. Tujuan pembelajaran sastra anak di sekolah dasar antara lain yaitu memberi kebahagiaan dan kesenangan, mengembangkan imajinasi, menambah pengetahuan, mengembangkan berpikir kreatif, mengembangkan karakter, mengembangkan apresiasi sastra, kemudian mengembangkan kesadaran bersastra dan menginterpretasi bacaan sastra. Strategi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sastra anak di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bercerita, berbicara, bercakap-cakap, mengungkapkan pengalaman, membaca puisi, mengarang terikat dan bebas, menulis narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi, menulis berdasarkan gambar visual, mendramatisasikan karya sastra. Jadi kurang lebih pembahasannya seperti itu ya. Baik, nah karena nanti yang diminta di dalam soal mengenai unsur dari setiap cerita, maka di sini sudah kami siapkan pembahasannya. Silahkan Bapak Ibu baca atau bisa dibeli e-booknya langsung untuk memudahkan Bapak Ibu membacanya. Bisa dibaca dimanapun dan kapanpun juga. Baik, tanpa panjang lebar kita bahas pembahasannya, kita langsung saja ke soalnya. Baik, kita baca pertanyaannya langsung. Tema paragraf di atas adalah apakah A. Kasih sayang antar teman, B. Persahabatan yang erat, C. Hubungan keluarga, D. Kasih sayang seorang kakak. Baik, kita ditanya mengenai tema. Temanya apakah? Kita lihat dulu pertanyaannya atau teks narasinya. Sore yang cerah, Nirma dan adiknya bermain. Mereka bermain dengan rukun. Nirma selalu menjaga dengan baik adiknya, apalagi saat ibunya pergi. Nirma tidak pernah nakal terhadap adiknya. Nirma juga tidak pernah membuat adiknya menangis. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas bahwa temanya itu tentang seorang kakak dan seorang adik. Nah, apalagi di sini sudah terlihat bahwa Nirma yang menjadi kakak itu sangat menyayangi adiknya. Nirma itu menjaga adiknya dengan baik, kemudian tidak pernah nakal kepada adiknya. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kasih sayang seorang kakak. Baik, sudah sangat jelas ya. Jadi jawaban A itu salah, bukan tentang antar teman, karena ini sudah sangat jelas di sini disebutkan tentang adik. Kemudian persahabatan juga bukan, hubungan kekeluargaan ini terlalu umum, ya ini terlalu umum. Jadi kalau lebih spesifik itu jawaban yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Latar cerita dari dongeng tersebut adalah titik-titik. Nah, apa itu latar cerita? Latar cerita itu adalah tempat terjadinya sebuah cerita. Latar itu bisa berupa waktu atau tempat. Baik, kita baca dulu kutipan ceritanya. Di sebuah desa terpencil, hiduplah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Keduanya hidup tentram dan bahagia. Suatu hari mereka menemukan seorang bayi di sawah, kemudian diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Bayi tersebut sekarang sudah besar, dia diberi nama si Jebul. Nah, karena yang ditanyakan adalah latar cerita, bahwa jelas di sini latarnya di sebuah desa terpencil. Maka kita dapat mengetahui jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu di desa terpencil. Kenapa bukan jawaban A yang benar? Karena hanya dijawab di desa saja ya. Kalau di sini lebih spesifik yaitu di desa terpencil, kemudian di sawah. Nah, di sawah ini bukan merupakan latar cerita keseluruhan. Kalau latar cerita keseluruhan, maka itu di desa terpencil. Kemudian yang D, di sawah sejebul ini juga bukan. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book ini, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap hari Senin cakra upacara.
Pagi itu dia tampak kebingungan, dia mondar-mandir di dalam rumah mencari sesuatu. Dia ternyata mencari topi. Hari Senin kemarin dia menaruhnya di kursi tamu, akan tetapi topi itu sudah tidak ada. Amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah titik. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari cerita Cakra? Cakra yang kebingungan dan tidak tahu tempat menaruh topinya. Oke, apakah A. Segera membeli yang baru apabila ada barang kita yang hilang? B. Bangun lebih pagi agar tidak terlambat mengikuti upacara? C. Menyuruh ibu menyiapkan segala keperluan sekolah? D. Kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang. Jadi sudah sangat jelas bahwa jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kita tidak boleh menempatkan barang secara sembarangan. Oke, kenapa jawaban D ini benar? Baik, kita akan analisis di narasi soalnya. Nah, di sini kan Cakra itu kan mencari topinya. Nah, topinya yang dia taruh di sembarang tempat. Di mana tempat ia menaruhnya? Ya di kursi tamu. Nah, dia tidak meletakkannya di kamarnya atau di tempat ia menggantung pakaian sekolahnya. Jadi di sini bahwa dari kejadian yang ini kita harus mengambil amanat atau pesan yang kita dapat ambil atau pelajaran yang kita dapat ambil, yaitu kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang. Oke. Kalau yang A, kenapa salah? Segera membeli yang baru apabila ada barang kita yang hilang. Ini bukan merupakan pelajaran yang kita bisa ambil, tetapi ini merupakan solusinya. Kemudian yang B, bangun lebih pagi, ini juga bukan pelajaran kita ambil. Bahwa masalahnya di sini sudah sangat jelas, karena Cakra menaruh topi di sembarang tempat. Jadi bukan masalahnya karena Cakra terlambat bangun, jadi jawaban B salah. Kemudian yang C, menyuruh ibu menyiapkan segala keperluan sekolah. Ini juga bukan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, karena di cerita sudah sangat jelas menyatakan kita tidak boleh, mohon maaf, di cerita sudah sangat jelas menyatakan bahwa si Cakra itu menaruh topinya di sembarang tempat. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini adalah di indikator ke-38. Kita bedah dulu indikatornya, baru kita bahas soalnya. Disajikan narasi tentang kompetensi dasar struktur puisi atau cerita dengan karakteristik konteks lingkungan sekolah tertentu. Peserta dapat menganalisis tujuan, bahan ajar, sumber belajar, media, dan perangkat penilaian tepat. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Bu Santi akan merancang perencanaan pembelajaran kelas 4 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 4.1. Struktur membuat puisi tentang belajar. Bu Santi membuat indikator-indikator. Salah satu indikator yang dibuat oleh Bu Santi adalah, nah di sini kita lihat dulu narasi ceritanya, kita cari kata kuncinya. Nah, di Ibu Santi ini kan akan merancang RPP atau perencanaan pembelajaran. Nah, muatan yang akan diajarkan yaitu tentang struktur membuat puisi. Maka, indikator yang dapat dibuat mengenai struktur membuat puisi adalah apakah A. Menggali informasi tentang belajar yang baik, B. Membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan dengan puisi, C. Memperjelas keterhubungan antara gagasan dalam beberapa teks yang terkait, D. Menyusun kerangka tulisan puisi terkait dengan karakteristik sekolah, E. Membuat instrumen untuk menata keterhubungan antar gagasan. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Karena sudah sangat jelas, kalau terkait dengan struktur membuat puisi, maka kita harus membuat dulu kerangkanya, menyusun kerangka untuk menuliskan puisi. Namanya juga membuat, berarti kita menulis puisi. Jadi jawaban D sudah sangat jelas ya. Yang A, kenapa salah? Menggali informasi tentang belajar yang baik. Ini sudah tidak sesuai dengan pertanyaan atau soalnya. Kemudian yang B, membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan dengan puisi. Nah, kita tidak diminta untuk membuat tulisan
yang memiliki keterhubungan dengan gagasan puisi, tetapi di sini kita diminta untuk membuat puisi. Dan indikatornya sudah sangat jelas, yaitu struktur membuat puisi tentang belajar. Kemudian yang C, memperjelas keterhubungan antara gagasan dalam beberapa teks yang terkait ini juga tidak terkait. Yang E, membuat instrumen untuk menata keterhubungan antar gagasan instrumen juga bukan. Yang ditugaskan di sini atau menjadi indikatornya yang tepat adalah menyusun kerangka tulisan puisi terkait dengan karakteristik sekolah. Baik, soal berikutnya kita baca dari pertama dulu. Pada sebuah rancangan pembelajaran ditulis contoh kompetensi dasar yaitu membaca puisi anak sederhana yang terdiri atas 2-4 baris dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah apakah A, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan memperhatikan contoh dari guru, siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi. Yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan memperhatikan contoh dari guru, siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi dengan tepat. Yang C, siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat setelah melaksanakan proses pembelajaran dan memperhatikan contoh dari guru. Yang D, siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, kita cari kata kunci di dalam soal. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari membaca puisi anak sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, jadi kita dapat membuat tujuan pembelajaran dengan kalimat yang mana? Yaitu yang B. Yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan memperhatikan contoh dari guru, siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi dengan tepat. Nah, di dalam membuat tujuan pembelajaran pada RPP, maka kita tentukan urutannya. Urutannya yang pertama adalah conditioning atau mengkondisikan. Kemudian setelah kita conditioning baru adanya siswa. Siswa itu sebagai apa? Audiensnya. Kemudian setelah ada audience, diharapkan nanti ada perubahan, yaitu ada behavior. Nah, behaviornya di sini adalah dengan lafal dan intonasi. Kemudian kita tulis dulu behavior yaitu CAB. Kemudian yang terakhir adalah degree. Degree itu bisa tepat, benar, baik, dan lain-lainnya. Berarti yang keempat adalah degree. Jadi urutannya harus seperti ini. Yang pertama conditioning atau mengkondisikan siswa. Di sini mengkondisikannya dengan cara melaksanakan proses pembelajaran dan memperhatikan contoh dari guru. Setelah ada pengondisian, baru nanti penentuan adanya audiens, yaitu siswanya. Setelah ada audiens, baru diharapkan adanya perilaku yang baik atau perubahan perilaku dari pengondisian. Oke, jadi yang terakhir adalah yang D, yaitu degree. Baik, karena jawaban B yang tepat adalah jawaban yang benar, maka jawaban A, C, dan D salah. Kenapa jawaban A salah? Kenapa jawaban C salah? Dan kenapa jawaban D salah? Baik, kita bahas satu persatu. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan memperhatikan contoh dari guru, oke ini sudah benar, siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi. Nah, yang kurang tepat di sini adalah tidak adanya degree-nya. Ya, jadi yang tidak adalah degree, yaitu dengan tepat. Kemudian yang C, siswa dapat. Nah, salahnya sudah sangat jelas. Yang didahulukan di sini adalah audiensnya. Seharusnya yang pertama adalah kita melakukan kondisian dulu, pengondisian atau conditioning. Kemudian yang D juga sudah sangat salah. Ingat, di dalam membuat tujuan pembelajaran itu urutannya itu adalah conditioning, kemudian audience, kemudian behavior, dan yang terakhir adalah degree. Baik, itu saja Bapak Ibu yang kita dapat pelajari pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jika ada kesalahan, itu murni kesalahan dari saya dan pengetahuan saya yang kurang. Semoga ini dapat membantu Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.